Sakit sekali. Jemari tangan Calista bergerak-gerak seiring perlahan kedua matanya berkedut bergerak terbuka. Pandangannya yang semula mengabur perlahan menjadi jelas, menampilkan langit-langit kanopi rancang bergambar mawar berwarna kuning emas. Gambar ini, mata Calista yang terasa silau dan perih mengerja pelan agar penglihatannya lebih jelas menatap langit kanopi. Di saat dia mengumpulkan kesadaran, rasa haus kekeringan menyerang kerongkongannya. Badanku rasanya sakit semua. Batin Calista saat merasakan nyeri lemas dan berat di sekujur tubuh serta kepala yang terasa sakit berdenyut. Dengan gerakan pelan, Calista melirikkan kedua bola matanya ke arah samping di mana gorden kanopi terbuka. Di sana ada seorang wanita berbaju pelayan berdiri membelakangi. Pakaian pelayan. Kemudian Calista beralih kembali menatap diam pada langit-langit kanopi. Dalam sepersekian detik dia termenung mencerna situasi. Untuk menyimpulkan hingga beberapa menit kemudian raut wajahnya berubah. Saat dia tersadar bahwa dirinya masih berada dalam tubuh gadis bernama Calista. Aku masih di tubuh ini. Jadi aku tak kembali. Nona sudah sadar. Ujar wanita berbaju pelayan. Terdengar antusias kali ini pelayan itu telah menghadap ke arahnya. Calista melirik gadis pelayan itu. Oh, maafkan saya Nona. Baik, saya akan ambilkan. Segera pelayan itu berbalik mengambil sesuatu dari balik gorden kanopi dan kembali membawa segelas air putih. Calista mencoba menggerakkan tubuhnya yang terasa nyeri untuk duduk. Pegik Calista saat merasakan rasa berdenyut pening di kepala sehingga dia tak mampu kembali bergerak. Jangan terlalu banyak bergerak dulu Nona. Tetaplah berbaring. Biar saya saja bantu Anda untuk minum. Kata pelayan itu merasa cemas. Calista hanya bisa menghembuskan napas pasrah karena rasa haus yang menggerogoti tenggorokan. Dia akhirnya mengangguk lemah membiarkan pelayan itu menyuapi sesendok demi sesendok air ke dalam mulutnya sampai habis setengah gelas. Apa yang terjadi? Akhirnya Calista bertanya setelah rasa hausnya terpenuhi. Pelayan itu menyimpan kembali gelas ke atas meja nakas dekat ranjang. Nona terjatuh dari teras kamar. Dan selama seharian Nona tak sadarkan diri. Hah? Bingung Calista dan mencoba mengingat-ingat kembali saat dia mencoba bunuh diri dengan cara melompat dari pagar balkon. Oh, benar juga. Saat itu kan aku melompat, tapi... Kemudian Calista melirik ke sekujur tubuhnya yang terbaring. Dia mencoba menggerakkan kaki di balik selimut yang sedari tadi terasa berdenyut nyeri dan berat untuk digerakkan. Kakiku, jangan dipaksakan untuk digerakkan dulu Nona. Dokter bilang kaki Anda mengalami cedera ringan patah tulang, jadi harus diistirahatkan. Apa? Kaget Calista mendengar pernyataan pelayan itu. Segera dia menyibakkan selimut untuk melihat keadaan kakinya. Yang ternyata benar sebelah kaki Calista tampak dibebat tebal oleh perban sampai lutut. Sial. Umpatan kekecewaan dan kekesalan dari mulut Calista. Nona, saya akan melapor pada Nyonya terlebih dahulu. Jika Nona butuh sesuatu, katakanlah pada mereka. Ucap pelayan itu setelah membuka tirai kanopi, sehingga menunjukkan dua orang pelayan lain yang tengah berdiri dengan kepala menunduk tidak jauh dari ranjang. Kemudian pelayan tersebut berbalik pergi meninggalkan kamar setelah memberi tugas pada kedua pelayan agar melayani Calista. Bukannya mati malah patah tulang.
Dia menghembuskan napas panjang seraya memegang pelipis yang terasa berdenyut limbung. Tapi aneh juga sih. Jatuh dari ketinggian segitu mana mungkin bisa langsung mati. Sebaiknya aku cari cara lain lagi deh. Gumam Calista menggigit ujung kuku seraya memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, Calista telah selesai diperiksa ulang oleh dokter dan dinyatakan bahwa dirinya harus banyak istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Dan hal tersebut membuat gadis itu harus terkurung dalam kamar tanpa bisa beranjak sedikit pun dari tempat tidur. Ada hal yang mengganjal dalam benak Calista karena selama bangun dari tidurnya, dia sama sekali tak melihat Mina Rose, pelayan pertama saat dia berada di dunia asing ini. Ucapan Calista terjeda sejenak, ragu untuk bertanya. Iya, Nona. Sahutan pelayan wanita itu berdiri di sisi ranjang. Sejak aku bangun, aku tak melihat Mina. Kemana dia? Oh, itu... Pelayan itu terlihat ragu meremas jemari tangannya dan menundukkan kepala seakan dihadapkan oleh sebuah ketakutan besar untuk membuka mulut. Kenapa? Katakanlah, jangan membuatku penasaran. Calista semakin mendesak karena rasa penasaran yang bergejolak mendorongnya tidak sabar. Saat ini, pelayan Mina Rose sedang menjalani masa hukuman. Hah? Hukuman? Kenapa dia dihukum? Tatapan Calista melebar sedikit terkejut mendengarnya. Saat Nona terjatuh, Mina Rose ada di sana sebagai tersangka utama. Jadi dia saat ini tengah berada di tempat di mana hukuman dijalankan. Ini salahku. Hukuman? Apa yang dia terima? Tanya Calista dengan suara bergetar. Kedua matanya semakin melebar tak menyangka dengan dampak dari ulahnya itu, yang telah melukai bahkan bisa membuat orang lain yang tak bersalah menderita. Karena yang terluka adalah Nona seorang bangsawan, maka mereka para penegak hukumlah yang akan menentukan hukuman Mina Rose sesuai hukum kerajaan ini. Tapi Nona tenang saja, karena Nona sudah siuman, setidaknya Mina Rose akan terbebas dari hukuman gantung. Gantung? Celetuk Calista lemah tak sanggup mendengar penderitaan Mina lagi yang disebabkan oleh kesalahannya. Refleks kepala Calista tertunduk lesu. Dengan raut muka muram, dia mengingat kembali kejadian saat dia melakukan percobaan bunuh diri. Ini salahku. Dia sampai dihukum begitu. Jika saja saat itu Mina tidak berada di sana, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Aku sungguh sudah jahat membuat orang lain menderita begini. Nona? Oh, iya. Tersentak Calista dari lamunan. Sudah waktunya Anda makan siang. Ucap pelayan wanita itu sembari meletakkan nampan besar yang berisi beberapa menu makanan ke atas bantal di pangkuan Calista. Karena saat ini dia tengah terduduk setengah terbaring di atas ranjang. Calista mengambil alat makan dan mulai menyuapkan cairan sup ke mulut. Pandangan dia terlihat kosong, masih merasa bersalah akan kejadian yang menimpa Mina Rose. Dengan kejadian ini semakin membuktikan bahwa aku harus pulang. Sesuap dua suap cairan sup mulai membasahi kerongkongannya yang kering. Dan Calista sama sekali tak memperdulikan lagi rasa atau jenis makanan apa dari sup yang dimakannya. Pikiran dia kalut mulai berpikir keras merencanakan tindakan selanjutnya. Aku harus menyusun rencana lagi. Rencana bunuh diri tanpa membuat orang lain terlibat lagi.